dilakukan pada waktu duha. Pada waktu duha. Penulis rahimahullah ta'ala di pembahasan salat sunnah duha ini, beliau menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan hukum salat duha sekaligus rakaat dari salat duha itu sendiri. Rakaat dari salat duha itu sendiri. Kata beliau rahimahullah ta'ala di hadis pertama yang beliau sebutkan terkait dengan salat duha nomor 377 di penomoran saya di sini, cetakan yang saya pakai. Kata beliau, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Kata beliau, rawahu Muslim. Walahu anha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Qalat la illa ayyaji'a min magibih. Walahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata ad-duha qat wa inni la usabbihuha. Ini 3 riwayat pertama semuanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. 3 riwayat pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita terjemahkan, kata beliau, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa melakukan salat duha 4 rakaat dan belum menambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat Muslim. Kemudian kata beliau, walahu, dalam riwayat Muslim juga, anha, masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha su'ilat, belum pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha? Qalat, dia menjawab, la, tidak. Illa ayyaji'a min magibih, kecuali ketika belum datang dari safar. Ini agak bertentangan dengan yang tadi. Hadis pertama. Tadi dia bilang, Nabi biasa lakukan salat duha 4 rakaat, kemudian belum tambah sesuai dengan yang Allah inginkan, kehendaki. Di sini belum ditanya, apakah Rasulullah SAW salat duha? Tidak. Kecuali ketika datang dari safar. Artinya ada sebab. Ada sebabnya. Ini juga riwayat Muslim. Walau juga dalam riwayat Muslim, anha dari Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, belum berkata, ma ra'aitu Rasulullah, saya tidak pernah melihat Rasulullah yusalli subhata duha qat. Saya tidak pernah melihat Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunnah duha sama sekali. Saya tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah melakukan sholat sunnah duha. Tapi saya melakukan. Jadi beliau bilang saya tidak pernah lihat Rasulullah. Tapi saya melakukannya. Itu Aisyah, istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 riwayat dari Aisyah. Kelihatannya bertentangan. Kemudian kita bawa Zaid ibn Arqam. Dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Rawahu Tirmidzi. Tadi riwayat Muslim semua yang belum katakan. Sekarang dari kata beliau dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatnya al-awwabin, salatnya orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, itu ketika onta-onta itu bangun dari tempat tidurnya. Itu ketika matahari sudah panas. Onta itu akan bangun kalau matahari sudah panas. Ini 2 hadis bisa dikatakan, kalau dengan seluruh riwayatnya tadi berarti ada 4 hadis. Beliau ingin menyampaikan kepada kita hukum sholat duha. Itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan 4 riwayat tadi, mau menyampaikan kepada kita hukum sholat duha. Apa hukum? Sholat duha di pembahasan di kalangan ulama fikih, mereka menyebutkan dia ada 6 pendapat. Kenapa bisa? Karena haditsnya berbeda-beda. Kan tidak semua dulu sampai hadits yang belum sebutkan ini. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan karena sampai belum semua riwayat terkait dengan sholat duha. Tapi semua riwayat tadi itu ada perselisihan terkait dengan sholat duha. Karena ada anjuran, Nabi memberikan dorongan untuk melakukannya dari hadits Zaid ibn Arqam. Terus dari Aisyah sendiri, ada ucapan Nabi sholat duha 4 rakaat. Terus ada ucapan Nabi, ada ucapan Aisyah, Nabi tidak pernah melakukan sholat duha. Ini kan bertentangan. Dan semua hadisnya sahih. Yang paling terakhir, yang belum katakan tadi, sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Sholatnya orang-orang yang tobat, selalu kembali kepada Allah ketika matahari sudah memanas. Belum katakan riwayat Tirmidzi. Yang benarnya kalau diperiksa tidak ada dalam riwayat Imam Tirmidzi. Bahkan ini riwayat Imam Muslim. Artinya semua sahih hadis yang disebutkan. Sehingga para ulama dengan hadis-hadis tadi yang berbeda, mereka berselisih pendapat terkait dengan hukumnya. Disebut 6 pendapat. Kita sebutkan sebagai faedah supaya nanti kalau antum mendengar ada yang berpendapat seperti itu, berarti itu yang dia pegang, yang dia jadikan sebagai landasannya. Pendapat pertama, sunnah. Sholat duha itu sunnah. Ini pendapat madhabnya orang-orang Syafi'iyah dan mayoritas salaf. Kata Imam Nawawi rahimahullah, huwa madhabuna wa madhabu jumhuri salaf wa bihi qala al-fuqaha'ul mutaakhirun. Ini yang mengatakan sunnah, dia madhab kami, yaitu madhab orang Syafi'iyah.
dan mazhabnya mayoritas salaf, dan dengannya seluruh ahli fikih belakangan berpendapat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, salat duha tidak disyariatkan kecuali kalau ada sebab. Seperti baru pulang dari safar. Seperti baru pulang dari safar. Dalilnya tadi ada hadis yang disebutkan tadi. Hadis Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, ya, ketika beliau ditanya apakah Nabi melakukan sholat duha, beliau katakan tidak kecuali kalau datang dari safar. Berarti kalau ada sebab. Ini pendapat kedua, tidak disyariatkan kecuali ada sebab. Pendapat ketiga, memang asalnya tidak disunnahkan. Sholat duha memang tidak disyariatkan. Tidak dianjurkan. Ada sebab atau tidak ada sebab. Kalau pendapat kedua tadi, itu pendapat dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang mengatakan tidak disyariatkan kecuali ada sebab. Kemudian pendapat ketiga, tidak disunahkan asalnya memang. Ini disebutkan adalah pendapat dari Abdurrahman ibn Auf dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Pendapat keempat, disunahkan sekali-sekali. Kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Tidak rutin. Tidak disyariatkan rutin. Ini pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat kelima, disunahkan dan rutin di atas. Kalau pendapat pertama, tidak ada kata rutin, cuma disunahkan. Itu bedanya dengan pendapat kelima. Pendapat keenam, dan ini yang paling asingnya, bid'ah. Pendapat yang paling asing ini yang keenam, ada di sana yang berpendapat bahwa sholat duha itu adalah bid'ah. Dari 6 pendapat ini, yang kuat adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan sholat duha itu sunnah. Sholat duha itu sunnah. Sekarang kita tinggal mencari dalilnya. Dalil pertama adalah hadits yang ada di buku sendiri, tapi yang pertama, riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, adalah Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat dan belum tambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak terbatas sama 4. Itu kan jelas Nabi sholat duha. Itu dalil pertama. Dalil kedua, ada dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar dan riwayat Ahmad dari Buraidah radhiyallahu taala anhu. Keduanya berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli sulama min ahdikum sadaqah. Wajib atas semua persendian kalian untuk bersedekah. Setiap dari persendian kita, itu bahkan kata Nabi harus bersedekah. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih, ketika kita mengucapkan subhanallah, itu sedekah. Ini ilmu bagus. Jangan sampai kita beranggapan sedekah itu kalau kita kasih uang. Kita bersedekah dengan uang. Tidak. Setiap tasbih yang kita ucapkan, itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid,
Itu ucapan alhamdulillah, itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Terus kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Dan itu tertutup semuanya. Mencukupi semua itu adalah 2 rakaat duha. Nabi sebutkan. Iya. Nah, ini adalah jawaban yang paling kuat dari ucapan Aisyah tadi. Aisyah menyatakan, saya tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Dia bilang tidak melihat bukan berarti Nabi tidak melakukannya. Atau Nabi tidak menganjurkannya. Dia cuma bilang, saya tidak lihat. Kan tidak selamanya Nabi SAW selalu berada bersama Aisyah. Dan anggaplah Nabi tidak melakukannya. Kan Nabi anjurkan. Nabi anjurkan. Terus kenapa Nabi tidak lakukan? Kenapa Nabi tinggalkan? Alasannya takut diwajibkan. Kan begitu. Seperti Nabi pernah tinggalkan sholat malam. Di malam Ramadan. Apa alasannya Nabi? Saya khawatir diwajibkan. Jadi Nabi anjurkan, tapi Nabi tidak lakukan. Apakah menunjukkan tidak disyariatkan? Tidak. Ini menunjukkan bahkan disyariatkan. Cuma Nabi tidak melakukannya karena dikhawatirkan akan wajib bagi umat. Karena ini hadis riwayat Muslim juga. Dan ini ucapan Nabi lebih didahulukan daripada ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ucapan sahabat itu bisa diterima, bisa tolak. Tapi kalau ucapan Nabi, itu tidak bisa ditolak kalau sahih. Ini dalil kedua. Ia menunjukkan disyariatkan sholat duha. Dalil ketiga, ada di hadis Amr ibn Abbas dalam riwayat Muslim. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da nahyani sholati hatta tartafi asy-syams. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah belum melarang sholat setelah subuh hingga tingginya matahari, kata beliau, summa sholli, setelah matahari sudah naik, sholat kamu. Fa inna sholata mahdurah hatta yastakilla dhil birrumh. Sesungguhnya sholat ketika matahari sudah naik itu dipersaksikan, dihadiri. Sampai kapan? Sampai bayangan itu sudah tidak ada. Sampai bayangan benda itu sudah tidak ada. Karena ketika matahari di atas kepala kita, itu sudah waktu terlarang. Sampai dia tergelincir masuk waktu duhur. Jadi di sini Nabi mengatakan, kemudian kamu sholat. Sholat duha. Lebih jelas lagi daripada ini, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Beliau berkata, "Ausani khalili bisalah." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Apa itu? Bisiyami salasata ayyamin min kulli syahr. Beliau berwasiat kepada saya supaya saya berpuasa 3 hari dalam sebulan. Saya berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ini wasiat pertama. Wasiat kedua, rakaat duha. 2 rakaat duha. Nabi wasiatkan. Masa kita bilang tidak disyariatkan? Nah, Nabi jelas diwasiatkan. Ini Bukhari Muslim. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Makanya pendapat yang mengatakan bid'ah itu jauh. Bid'ah itu kalau Nabi tidak anjurkan. Demikian pula mengatakan tidak disyariatkan jauh. Karena ketika kita bilang tidak disyariatkan berarti tidak ada dalil. Nah ini ada dalil. Banyak lagi. Iya. Terus ada yang mengatakan tadi tidak disunahkan kecuali ada sebab. Iya. Betul kita terima itu. Karena Nabi melakukannya habis dari safar. Tapi apakah tidak boleh tanpa sebab? Boleh, karena kita kompromikan tadi. Kalau kita pulang dari safar, sunnah salat duha. Dan juga kalau tidak safar, tetap sunnah salat duha. Salat duha. Karena Nabi berwasiat. Di hadits Bukhari Muslim. Untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Dan untuk melakukan salat duha 2 rakaat. Yang ketiga, wala anam hatta utira. Dan juga Nabi berwasiat untuk saya tidak tidur sebelum witir. Sebelum witir. Ini dalil-dalil. Ya, dalil-dalil jelas sahih menunjukkan disyariatkan salat duha. Makanya kita tidak perlu menengok kepada yang mengatakan tidak disyariatkan, apalagi yang mengatakan adalah apa? Bid'ah. Apalagi yang mengatakan adalah bid'ah. Dan hati-hati di sana, Masya Allah, saya pernah baca orang yang mengatakan, ada orang ketika kita katakan bahwa bid'ah itu adalah apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi atau tidak dikatakan oleh Nabi SAW. Mereka bantah dengan dalil hadis Aisyah tadi. Nabi tidak melakukan sholat duha, tapi sahabat melakukannya. Berarti boleh mengadakan satu perkara baru dalam Islam. Karena Nabi tidak melakukan sholat duha, tapi para sahabat apa? Melakukannya. Apakah pendalilan ini benar? Tentunya tidak benar. Memang Nabi tidak lakukan, tapi Nabi suruh. Berarti itu bukan bid'ah. Tidak ada pendalilannya di situ. Jangan ambil hanya sebagian. Karena dalil itu dilihat dari 3 yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ucapkan, atau Nabi lakukan, atau Nabi benarkan. Ada sahabat lakukan, terus Nabi benarkan. Itu juga dalil. Itu juga dalil. Iya, karena Nabi benarkan. Ini tentunya dalil yang tidak cocok bagi mereka dalam hal tersebut. Jadi ini kita keluar dengan kesimpulan itu. Salat duha disyariatkan dan hukumnya sunnah. Itu adalah pendapat mayoritas. Itu adalah pendapat mayoritas sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembicaraan kita berikutnya adalah waktunya. Kapan waktu sholat duha? Keumuman ahlul ilm, ahli fikih, mereka sebutkan waktu sholat duha itu mulai dari matahari tinggi 1 tombak sampai matahari di atas kepala kita. Kapan kita tahu matahari di atas kepala? Ketika kita berdiri tidak ada bayangan. Atau ketika ada benda kita berdiri kan di siang hari, tidak ada bayangannya. Tidak ada ke barat, tidak ada ke timur. Maka itu tandanya sudah habis waktu duha. Dan itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Kapan nanti matahari bayangan sudah ada sedikit ke arah timur, itu dibilang zawal. Itu dibilang matahari sudah tergelincir, sudah miring ke arah barat. Ke arah barat. Maka dengan itu sudah masuk waktu duhur. Sebagaimana yang kita lakukan, kita jelaskan pada bab waktu sholat.
Ini awal waktunya dan akhir waktunya. Ini awal waktunya dan akhir waktunya. Terus kapan waktu utamanya untuk dilakukan sholat duha? Isyarat dari hadis Zaid ibn Arqam tadi, waktu utama adalah ketika matahari sudah panas. Itu waktu utama. Ketika matahari sudah panas. Karena Zaid ibn Arqam mengisyaratkan ketika onta-onta itu sudah bangun dari tempat tidurnya. Itu waktu utamanya. Karena Nabi bilang, salatul awwabin hina tarmadut pisol. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah ketika onta-onta itu sudah bangun dari tempat tidurnya. Dan onta tidak akan bangun kecuali setelah matahari itu panas. Kenapa tidak bangun cepat cari makan? Onta punya kantong makanannya. Onta punya kantong minuman. Makanya onta adalah yang paling bagus dipakai untuk bersafar di masa dahulu. Dan dia sekali makan, sekali minum, itu bisa berjalanan jauh. Tidak perlu dimuat makanannya dan minumannya di luar. Dia punya kantong minuman, punya kantong makanan. Ini yang disebutkan terkait dengan waktu utamanya. Kemudian untuk menjawab berapa rakaatnya, kita baca dua hadis terakhir yang belum sebutkan. Kata beliau an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salat duha itnatai asyarata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah rawahu Tirmidzi wastaghrabah. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat duha 12 rakaat maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Riwayat Imam Tirmidzi tapi belum bilang ini hadis gharib, hadis yang asing. Iya, isyarat belum tidak kuatkan. Hadis gharib itu tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Makanya hadis ini adalah dhaif. Yang menyatakan keutamaan salat duha. Siapa yang salat duha 12 rakaat maka dibangunkan istana di surga. Hadis ini dhaif disebabkan karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Musa ibnu Fulan. Musa ibnu Fulan. Atau dikenal dengan kata mereka Ibnu Hamzah. Iya. Orang ini kata para ulama majhul, tidak ditahu. Maka hadisnya dhaif. Karena tidak ditahu. Hadis itu syarat sahihnya harus rawinya terpercaya dan ditahu. Dan ditahu. Dengan sanad yang bersambung. Dengan sanad yang bersambung. Jadi hadis ini dhaif. Kita baca lagi hadis kedua, kata beliau an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shallat duha 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi Sahih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah masuk ke rumahku, maka beliau salat duha 8 rakaat. Tadi 12 rakaat, sekarang 8. Riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya, cuman hadis ini juga dhaif. Karena dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dari jalan Al-Muttalib Ibn Hantab dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan dia tidak dengar dari Aisyah. Berarti sanadnya terputus. Sanadnya terputus, ditambah lagi menyelisihi dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang telah lewat. Di riwayat Muslim telah lewat 4 rakaat. Di sini 8. Sudah menyelisihi riwayat yang lebih kuat, terus terputus sanadnya, maka ini juga dhaif. Dhaif, tapi kenapa beliau sebutkan? Untuk membahas
jumlah rakaat sholat duha? Berapa jumlah rakaat sholat duha? Berapa jumlah rakaat sholat duha? Kalau kita melihat tersedikitnya, itu tentunya tidak ada silang pendapat bahwa paling sedikit duha itu 2 rakaat. Ini pendapat keumuman para ulama berdalil dengan hadits Abu Hurairah yang kita baca tadi. Nabi berwasiat kepadanya untuk sholat duha 2 rakaat. Itu Bukhari Muslim. Dan juga ada tadi yang lewat. Ketika Nabi mengatakan tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, mengajak kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Nabi katakan cukup itu akan tertutup dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat itu paling sedikit. Kemudian setelah itu para ulama berselisih pendapat. Berapa terbanyak? Ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 12. Tapi yang benarnya tidak ada batasan terbanyak. Apa dalilnya? Pertama, yang mengatakan 12 hadisnya dhaif. Yang mengatakan 8 hadisnya dhaif. Terus apa yang benar? Yang benarnya tidak ada batasannya, terbanyaknya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim, itu ada di buku. Itu hadis pertama. Hadis pertama yang ada di buku. Riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah salat duha 4 rakaat, kemudian beliau tambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Berarti tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Dan ini pendapat insya Allah yang benarnya karena dalilnya lebih sahih. Karena kalau kita berpendapat 8, dhaif. Kita berpendapat 12, dhaif. Lebih aman kita beramal dengan hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Bisa 2, 4, 8, 12. Bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Ini pendapat insya Allah yang benar. Pendapat yang benar. Hadis Aisyah. Iya. Kemudian masalah sholat duha ini di antara juga yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala terkait dengan keutamaannya. Ini dengannya kita tutup pembahasan sholat duha dan sudah selesai. Karena setelahnya masuk di sholat istikharah. Keutamaannya, apa keutamaan sholat duha? Tadi ada hadis dhaif, dibangunkan istana di surga, tapi itu dhaif, tidak boleh kita pakai. Iya. Dan tadi sudah disebutkan hadis dalam Sahih Muslim, keutamaan sholat duha. Itu menutupi semua sedekah. Menutupi tahlil, tahmid, tasbih, takbir, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Yang tadi di hadis riwayat Muslim. Jadi berarti dia lebih utama daripada tasbih, takbir, tahlil, tahmid, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Karena Nabi bilang itu tertutup semuanya dengan sholat duha. Itu tertutup semuanya, tercukupi semuanya dengan sholat duha. Ini sudah cukup menunjukkan keutamaan sholat duha. Kita tidak membutuhkan hadis dhaif.
Ya cukup dengan hadis itu insya Allah. Karena semangat dalam beramal itu kita bangun di atas hadis sahih, itu lebih bagus dan lebih berkah daripada kita bangun di atas hadis dhaif. Di atas hadis dhaif. Ini kita cukupkan. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan masuk di pembahasan berikutnya terkait dengan sholat istikharah insyaallah taala. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah kaidah penulisan yang benar untuk isim musanna dari kata Ramadan dan Utsman? Apakah mat alifnya tetap ataukah dihilangkan? Tetap. Karena isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan atas dua, laki-laki atau perempuan, dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Jadi kalau sudah ada alif dan nun tidak dihilangkan, tetap tinggal ditambah lagi alif dan nun, ya dan nun. Misalnya yang ditanyakan oleh penanya, Ramadan, satu Ramadan. Berarti kalau dua, Ramadanani, Ramadanaini. Demikian pula Utsman, Utsmanani, Utsmanaini. Tetap begitu, tidak dihilangkan alifnya. Apa hukumnya Ustaz apabila ada seorang imam kunut nazilah di saat sholat Jumat dan doanya untuk mendoakan saudara kita di Palestina? Kunut nazilah disyariatkan ketika ada hal yang menimpa kaum muslimin, dibolehkan. Apakah naria? Apa itu naria? Apakah naria membutuhkan persyaratan? Karena banyak orang melakukan naria dengan bergampangan. Apa itu naria? Saya tidak tahu. Siapa yang punya pertanyaan ini? Naria? Siapa? Tidak diapa-apain. Memang saya tidak tahu naria itu apa yang kita maksud. Kasih kita ilmu. Semoga Allah membalas. Siapa yang punya ini? Enggak masalah. Saya berterima kasih sekali kalau dikasih tahu. Dari mana datanya ini tadi? Oh kita Pak. Dari kita ini yang punya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Apa itu naria Pak? Sambung-sambung seperti ahli hadis zaman dulu. Sini kita dulu Pak. Dekat-dekat sedikit. Nabi Ibrahim mau diambil oleh Tarok.
Hmm? Disebut naria. Masya Allah, dari mana kita dapat itu istilah? Masya Allah. Mungkin kita salah tulis, Pak. Mungkin tauriah. Baik, Pak. Baik, itu masalahnya. Jadi kita bilang naria. Naria itu api. Tauriah itu artinya kita menyamarkan sesuatu. Gitu maksudnya tadi? Oh, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Jadi kalau itu Ibrahim, jadi kisahnya itu Nabi Ibrahim keluar dari kampungnya. Kampungnya bapaknya menyembah berhala. Mau pindah ke Palestina. Mau pindah ke Palestina. Iya. Dia tidak boleh lewat. Di situ ada raja. Yang dia tidak bisa melihat perempuan cantik. Pokoknya kalau ada perempuan cantik pasti diambil. Pasti dia ambil. Kalau ada istrinya orang yang cantik, diambil. Tidak mau dia orang punya istri cantik. Iya. Akhirnya waktu Ibrahim lewat, dia keluar sama Sarah, istrinya. Ibunya nanti Ishak. Dia keluar sama Sarah, mau berhijrah ke Palestina. Ya. Lewatlah di kampungnya raja itu. Ya mau diambil istrinya. Akhirnya dia melakukan tauriah. Tauriah itu penyamaran. Nanti kalau kamu ditanya oleh raja, bilang saya saudaramu, bukan suamimu. Supaya tidak diambil. Supaya tidak diambil. Iya, bukan karena dibunuh, Pak. Dia tidak membunuh laki-laki. Dia cuma mau perempuan. Iya. Jadi dia katakan begitu, tapi dia tetap mau ambil. Ketika dia mau mendatanginya, dia berdoa kepada Allah, itu Sarah, untuk melindungi dirinya. Kan terpisah dari Ibrahim, dia yang diambil. Setiap dia mau mendekat, dia mati. Rasa, lumpuh, tidak bisa bergerak. Tapi kalau menjauh, baik lagi. Dia lakukan itu beberapa kali. Iya, akhirnya ini setan ini bukan perempuan. Ini setan. Disitulah muncul Hajar. Raja itu karena tidak mampu tadi melakukan apapun terhadap perempuan itu, ya, yaitu Sarah, dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah. Kepada Sarah. Dan Sarah, karena dia adalah tidak waktu itu mandul, tidak punya anak, sudah lama menikah dengan Ibrahim, ya, akhirnya dia berikanlah Hajar kepada Ibrahim. Ada dua versi sejarah. Ibrahim mendatanginya karena boleh budak didatangi, tapi tidak dinikahi. Ada juga mengatakan Nabi Ibrahim nikahi dan maharnya adalah merdeka. Maharnya adalah merdeka. Kemudian hamillah Hajar. Hamil Hajar. Dengan anaknya Ismail. Jadi syahid dari bapak, kita tidak mau bercerita kisah itu. Dia yang bapak tanyakan tadi itu, dia penyamaran. Penyamaran. Dia bilang saudaramu. Maksudnya kata Nabi Ibrahim, tidak ada orang beriman di dunia ini kecuali kita berdua. Jadi kita saudara seiman. Maksudnya begitu. Saudara seiman. Yaitu bolehnya seorang itu ya menutup seperti itu. Tapi ini tidak berbohong. Ini tidak berbohong. Namanya hanya disamarkan. Penyamaran. Itu yang belum tanyakan tadi. Alhamdulillah. Iya, kalau membahayakan nyawa. Yang belum tanyakan berarti tadi apa syaratnya? Kalau membahayakan nyawa. Kalau kita berkata jujur dengan sebenarnya, maka kita akan dibunuh
atau membahayakan kehormatan kita. Iya, membahayakan kehormatan kita, atau membahayakan harta kita, atau membahayakan akal kita, membahayakan agama kita, boleh kita begitu. Tapi bukan bohong, cuman mengatakan sesuatu yang ya arahnya bisa ke situ, bisa ke lain, bisa ke lain, seperti itu. Apakah saya termasuk berdosa apabila saya tidak memberikan uang, saya hanya memberikan kebutuhannya saja, disebabkan ingin membangun rumah dan membayar arisan bulanan? Apa ini? Apakah saya termasuk berdosa apabila saya tidak memberikan uang? Kepada siapa? Musuhnya kepada bapak, ke ibu, ke ayah, ke apa? Iya. Kepada siapa ini? Oh, ini masalah lagi ini pertanyaan. Siapa yang mau mengaku? Oh, kita. Alhamdulillah malam ini pokoknya banyak laki-laki besar yang mengaku. Oh, kepada istri. Berdosa apa? Kita harus kasih uang. Kecuali istri tak maafkan. Oh, enggak apa-apa, kita enggak kasih ke belanjaku. Karena ketika kita punya istri, wajib kita kasih dia nafkah, ya lahir dan batin. Wajib itu, bukan sunnah. Bukan sunnah. Ya, kalau masalah kita sedang membangun, bicarakan dengan istri kita. Ya, mohon maaf dulu, ini istriku tercinta dan tercantik. Ini kan kita lagi membangun. Mungkinkah dimaafkan bulanan saya? Bicarakan baik-baik. Insya Allah dia akan mengerti. Paham saudaraku? Ada di istri tadi atas. Oh, dia dengar gitu. Alhamdulillah. Yang mana lebih utama? Sholat sendiri di musola atau menunggu jemaah yang hadir? Tapi lewat waktu sholatnya, mohon nasihatnya Ustaz. Kalau akan datang orang, lebih utama sholat berjamaah. Lebih utama sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Ini sudah tadi? Sudah. Berarti sudah semua. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti insyaallah di pertemuan akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.